Halo sahabat Gen Rangers, perkenalkan nama saya Aji Gunawan. Saya salah satu finalis dari Duta Genre 2021 Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata stunting? Banyak di antara kita tidak mengetahui stunting. Padahal fenomena ini banyak terjadi pada balita-balita di Indonesia. Lalu, berapakah jumlah balita yang terkena stunting di Indonesia? Menurut riset kesehatan dasar menunjukkan prevalensi balita yang mengalami stunting pada tahun 2018 sebanyak 30,8%. Selanjutnya di tahun 2019 sebanyak 27,8%. Eits, jangan senang dulu, karena syarat dari WHO adalah kurang dari 20%. Jadi, apakah itu stunting? Stunting adalah gangguan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama. Stunting dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak sehingga anak terlihat lebih kerdil. Nah, dalam bahasa Inggris, stunting bila diartikan ke bahasa Indonesia artinya perawakan pendek. Jadi teman-teman yang berperawakan pendek, apakah kalian stunting? Eits, belum tentu orang yang pendek adalah stunting, tapi stunting sudah pasti berperawakan pendek. Kapan sih kita bisa melihat bahwa dia itu stunting? Nah, stunting itu bisa dilihat ketika anak berperawakan pendek disertai dengan malnutrisi, kemudian disertai dengan infeksi kronis, dan dapat dibuktikan dalam chart kartu menuju sehat, yaitu sama dengan atau kurang dari deviasi -2. Nah, terjadinya stunting pada anak dikarenakan kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya 270 hari ketika di dalam kandungan dan juga 730 hari ketika dilahirkan. Total yaitu berusia 2 tahun pada anak. Tahukah kalian akibat apabila stunting ini dibiarkan kepada anak? Yaitu 1. Pertumbuhan fisik pada anak akan menurun, sehingga anak yang stunting akan cenderung lebih pendek dibanding teman seusianya. Yang kedua, perkembangan otak akan menurun. Secara kognitif, anak yang stunting kecerdasannya akan lebih menurun atau lebih rendah. Yang ketiga, sistem metabolisme tubuh akan menurun, sehingga anak yang stunting akan rentan mendapatkan banyak penyakit. Nah, lalu apabila hal ini terjadi secara berkepanjangan, maka ketika dewasa nanti mereka akan mengalami seperti obesitas, jantung koroner, dan juga penyakit pembuluh darah. Tentunya kita tidak mau, kan? Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting. Yang pertama adalah faktor kebutuhan ekonomi. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenali masalah gizi yang harus diberikan kepada anaknya dari mulai di dalam kandungan sampai anaknya lahir berumur 2 tahun. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan nutrisi pada anak tiba-tiba meningkat. Yang keempat, infeksi berkepanjangan. Infeksi ini terjadi apabila kurangnya air bersih, lingkungan yang kurang sehat. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting yaitu pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Namun tidak perlu takut, karena stunting bukan penyakit keturunan. Stunting dapat dicegah dengan cara 3 hal, yaitu perbaikan pola makan, pola asuh, dan perbaikan sanitasi dan air bersih.
Yang pertama adalah pola makan. Pencegahan stunting dapat dimulai dari masa kehamilan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari kalsium yang kita dapat dari susu, keju, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Selanjutnya dari yodium yang kita dapat dari garam. Selanjutnya zinc yang kita dapat dari daging sapi, buncis, telur, dan kentang. Yang terakhir zat besi yang kita dapat dari ikan, kacang kedelai, dan juga bayam. Tidak lupa meminum air mineral 8 kali sehari, olahraga, tidak meminum minuman keras, dan memperbanyak konsumsi vitamin. Selanjutnya, ketika anak dilahirkan, anak diberi nutrisi lengkap, inisiasi menyusui dini, seperti ASI atau MPASI yang eksklusif. Yang kedua adalah pola asuh. Kita dapat mengajarkan pada anak yaitu dengan cara mencuci tangan sebelum makan dan bersama-sama anggota keluarga untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Kita dapat melakukan dengan cara 1. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua, menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan, antara lain dengan menu sehat seimbang. Yang ketiga, melakukan kunjungan secara teratur ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu setiap bulan ketika anak berusia 0-12 bulan, setiap 3 bulan ketika anak berusia 1-3 tahun, setiap 6 bulan ketika anak berusia 3-6 tahun, setiap tahun ketika anak berusia 6-18 tahun. Yang keempat, mengikuti program imunisasi terutama imunisasi dasar. Dan tidak lupa menjaga lingkungan, kesehatan, air bersih lainnya. Nah teman-teman, sebagai terakhir ada kata-kata dari Mahatma Gandhi, yaitu live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Yang artinya, hiduplah seperti kamu akan mati besok, dan belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya. Sampai jumpa, tetap semangat, dan see you next time. Di Duta Genre 2021. Salam genre dan tetap semangat.